Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifianda Rahmatullah dan rekan saya Ferdinand Adanan Zakir. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen mutu. Adapun yang akan saya jelaskan meliputi pengertian mutu, sejarah dan evolusinya, prinsip-prinsip mutu, serta manajemen mutu sebagai substansi manajemen pendidikan. Secara historis, konsep mutu berkembang dari dunia industri pada awal abad ke-20. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan mutu adalah W. Edwards Deming. Pada tahun 1920 sampai 1930, Deming mengembangkan pengendalian kualitas berbasis statistik bersama Walter Search. Setelah Perang Dunia Kedua, Deming diutus ke Jepang pada tahun 1947. Di sana konsep pengendalian kualitas berkembang pesat dan menjadi dasar lahirnya Total Quality Management atau TQM, yaitu pendekatan peningkatan mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan. Secara etimologis, mutu berasal dari kata quality yang berarti nilai atau tingkat kebaikan. Dalam dunia industri, mutu diartikan sebagai kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya, mutu tidak hanya tentang hasil yang bagus, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dilakukan secara efektif dan sesuai standar. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 tahun 2015 yang menerapkan terkait standarisasi organisasi yang telah disertifikasi oleh Badan Internasional yang memiliki 7 prinsip, yang mana prinsip tersebut seperti diterangkan dalam konsep TQM atau Total Quality Management, yang mana konsep tersebut merupakan sebuah manajemen sistematis guna mengkoordinasi seluruh sumber daya dalam organisasi, dilakukan secara keberlanjutan untuk selalu mengadakan perbaikan di setiap kebutuhan mendesak. Oke, prinsip yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam organisasi, pelanggan diibaratkan sebagai konsumen kebutuhan pasar kalau dalam istilah organisasi perusahaan. Namun dalam organisasi pendidikan, kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan merupakan pihak yang diuntungkan oleh sistem pendidikan, yang mana pusat strategis dalam organisasi pendidikan, pelanggan mengharap kepada barang atau jasa yang telah diberikan oleh pendidikan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang telah dikeluarkan. Seperti halnya seorang wali murid yang memberikan peran terhadap peserta didik untuk belajar bisa menguasai kemampuan dan mengembangkan. Oleh karena itu, yang diharapkan sebagai pelanggan yaitu wali murid atau wali peserta didik yang sedang menitipkan anaknya sekolah tersebut. Yang kedua yaitu prinsip kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi,
pemimpin sebagai tongkat utama dalam berjalannya sebuah organisasi. Ibarat sebagai pemandu arah gerak strategis dalam menetapkan tujuan dan merealisasikan sesuai dengan visi dan misi yang sesuai dengan tujuan strategis tersebut. Namun, pemimpin tidak bisa berjalan sendiri apabila tidak ada seluruh anggota yang ikut berkontribusi membantu menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti dalam organisasi pendidikan, bahwa tujuan pendidikan yaitu mencetak generasi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa mengembangkan kemampuan, wawasan, mengubah perilaku mereka sebelum mereka bersekolah atau tidak. Yang ketiga, selanjutnya setelah prinsip kepuasan pelanggan kepemimpinan, yang ketiga yaitu keterlibatan sumber daya, yang mana seluruh orang di dalam organisasi ikut terlibat menyukseskan rencana-rencana guna mencapai sebuah tujuan. Di dalam organisasi tidak bisa pemimpin berjalan sendiri untuk menyelesaikan. Akan tetapi, pemimpin butuh tenaga untuk meringankan tanggung jawab sebagai pemimpin dan tanggung jawab sosial di dalam organisasi, seperti di dalam lembaga pendidikan, yang mana konsep keterlibatan sumber daya manusia, seluruh komponen yang ada di pendidikan, dari staf, guru, pemimpin, dan seperangkat manusia yang berada di dalam, memiliki wewenang dan tugas pokok untuk menyelesaikan keberhasilan dalam membentuk sistem pendidikan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi. Yang kelima selanjutnya yaitu prinsip pendekatan proses, yang mana prinsip ini sangat berpengaruh dalam sebuah keberlangsungannya sebuah pendidikan atau organisasi pendidikan, yang mana pendekatan proses memiliki peran untuk mengamati pergerakan arah strategis sebuah organisasi, yang mana dengan pendekatan proses seluruh tanggung jawab yang telah diselesaikan dan langkah-langkah yang telah dibentuk oleh pimpinan dapat terselesaikan sesuai batas yang telah ditetapkan, yang mana ukuran-ukuran tersebut terukur sebelumnya untuk dilalui secara bersama. Kembali lagi dengan organisasi, bahwa dalam perencanaan butuh pelaksanaan yang dilalui oleh proses-proses yang bertahap, dan setiap waktunya itu memiliki batas waktu yang telah direncanakan guna memastikan bisa selesai tepat waktu atau tidak. Yang keenam selanjutnya yaitu perbaikan dalam organisasi sangat penting, karena kesalahan yang dilakukan entah itu kecil atau besar
memiliki dampak pengaruh terhadap sistem stabilitas organisasi, yang mana stabilnya peran dari seluruh tanggung jawab anggota, terus rencana-rencana yang telah dibuat dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, apakah bisa tercapai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi itu bisa terhalang ketika risiko muncul, namun tidak langsung ditindaklanjuti sesuai dengan manajemen risiko yang ada. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu prinsip dari manajemen mutu itu sendiri, yaitu pengambilan keputusan yang objektif, yang mana seluruh pihak yang berada di dalam organisasi memiliki kebebasan pendapat dalam menentukan apakah dari keseluruhan terdapat kesalahan ataupun tidak. Yang digarisbawahi dalam prinsip ini, pemimpin memiliki wewenang memutuskan sebuah pendapat yang menjadi keputusan yang akan diikuti oleh bawahan-bawahannya. Namun pengambilan keputusan harus berdasarkan data atau fakta, tidak boleh asumsi belaka yang nantinya menjadi pedoman dasar untuk keseluruhan anggota biar tercapai sesuai waktu. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan. Setelah kesemua itu bisa terlampaui dengan baik, manajemen hubungan memiliki peran yang baik juga, karena dengan adanya manajemen hubungan, keseluruhan anggota di setiap divisi bisa merasakan keterikatan emosional, yang mana bisa melancarkan komunikasi dan koordinasi apabila sewaktu-waktu terjadi sebuah kesalahan sistem atau kesalahan dari tugas salah satu dari setiap divisi tersebut. Dan ini perlu dijaga karena akan berdampak selanjutnya kepada sebuah sistem organisasi itu bisa tetap bertahan atau tidak, yang hanya karena manajemen hubungannya masih belum cukup dikatakan mampu dan sanggup untuk dilalui bersama. Selanjutnya, setelah poin pembahasan prinsip-prinsip manajemen mutu, sekarang kami membahas substansi manajemen mutu itu sendiri. Manajemen mutu memiliki unsur pengendalian sumber daya dan pemeliharaan kesejahteraan antar anggota dan fasilitas. Itu bisa diwujudkan bersama sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Karena dari manajemen mutu itu sendiri, dengan adanya manajemen yang sistematis, bisa diukur sesuai dengan catatan-catatan yang telah muncul sebelumnya, yang nantinya bisa dijadikan sebuah evaluasi dan ditindaklanjuti sesegera mungkin, karena nantinya kalau dibiarkan akan menjadi pengaruh sedikit demi sedikit akan terkikis. Baik, sampai sini materi konsep dasar manajemen mutu yang telah dijelaskan. Sekian, terima kasih.